Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa SCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita pada setiap malam Sabtu menjawab rubrik-rubrik pertanyaan. Alhamdulillah tinggal 5 lagi pertanyaan yang belum kita jawab karena begitu sangat banyaknya pertanyaan itu yang masuk ke tim daripada WhatsApp tim kita yang tidak terekspos melalui siaran SCTV ini. Tapi insya Allah pada malam hari ini saya akan bahas yang pertama, pertanyaan dari saudara Andika Sunendar. Ini sekarang kita sebut ya. Pertanyaannya, beliau ini dari daerah DKI Jakarta, Jakarta Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, akhir-akhir ini kan terjadi perdebatan masalah ulama dengan masyarakat. Yang saya ingin tanyakan, kenapa kita harus menghormati ulama? Sekian, mohon maaf kalau pertanyaan ini saya lancang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak akan membahas masalah kericuhan yang terjadi sekarang ini, tapi yang saya akan bahas kenapa kita harus menghormati ulama. Pertama, ini sangat luas jawabannya, tapi saya akan singkat saja karena ini kita masih banyak rubrik-rubrik pertanyaan. Kita harus menghormati ulama dan itu wajib hukumnya. Memang ulama itu harus kita hormati karena ulama itu yang mengemban ilmu-ilmu Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayah, yang artinya Allah Ta'ala akan angkat derajatnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Darajat itu pakai jamak muannas salim, artinya derajatnya banyak, bukan 1, 2, 3 derajat tapi lebih. Bahkan ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas di dalam tafsir ayat ini? Ibnu Abbas mengatakan, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina. Bagi ulama-ulama itu banyak derajat-derajatnya di atas daripada orang-orang yang beriman. Apa perbandingannya? Bisa mi'ati darajah. Perbandingannya adalah 700 derajat kita. Jadi antara orang mukmin dengan ulama, perbandingannya adalah 700 derajat. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata Ibnu Abbas? Ma bainad darajataini, di antara derajat yang satu dengan derajat yang lainnya, antara dua derajat tersebut, masyiratun bi khamsimi'ati amin, sama saja jauhnya, jaraknya itu perjalanan yang ditempuh sampai 500 tahun. Satu derajat dengan derajat yang lainnya, orang mukmin dengan ulama derajatnya adalah 1 derajat, perbandingannya 500 tahun perjalanan yang harus kita tempuh. Subhanallah, tingginya makom ulama. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dengan bangganya beliau mengatakan, al ulama'u warasatul anbiya, ulama warisan para nabi. Kita mau bertanya tentang hukum agama, ilmu agama, masalah agama, sama siapa kalau bukan dengan ulama? Terlepas itu ulama su atau ulama alul khair,
ulama yang baik atau ulama su, itu hanyalah Allah yang berhak untuk menilainya. Tapi kita sebagai hamba-hamba Allah yang mukmin, hamba-hamba Allah yang bertakwa, akrimul ulama, kata Rasulullah, hormatilah ulama. Kita hormatin para alim ulama. Kehormatan kita dengan ulama, Masya Allah, wa nazaruka ilal alimi, dan ketika kamu memandang melihat wajah para ulama, itu saja itu ibadahnya lebih besar pahalanya. Bahkan ulama Allah Ta'ala libatkan menjadi saksi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Oh, Allah yang pertama, kemudian malaikat, wasanna bi malaikatihi, yang kedua malaikat, maka yang ketiga adalah ulul ilmi. Orang yang punya ilmu siapa? Ulama. Dan ulama disebut oleh Allah dalam ayat yang lain, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Oh, hanya orang-orang yang takut kepada Allah, di antaranya adalah mereka para alim ulama. Maka saudara Andika, ya, saya berikan jawaban, tetap kita harus menghormati dan ta'zim kepada para ulama. Apakah itu ulama su atau tidak, kita tidak berhak menilainya. Yang berhak menilainya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palingan kita cuman bisa menilai dari sikap, tingkah laku, adabnya saja. Kenapa? Karena ilmu itu yang dikatakan ilmu, kalau di dalam kitab Mabadi Awaliyah, kitab yang dasar Mabadi Awaliyah, apa itu ilmu? Sifatun yankashifu biyal matlubu inkisyapan tama, sifat yang dapat membuka apa yang kita cari. Kita jadi yang tadinya kita bodoh, kita nggak tahu, kemudian kita bisa tahu. Itu adalah ilmu. Insya Allah bila kita memiliki ilmu, dan ilmu itu cahaya, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau Allah Ta'ala berikan kita cahaya, bila mana kita berada di jalan kegelapan, maka begitu ada cahaya, kita tidak akan lagi gelap, kita tidak akan lagi bingung. Tapi orang yang tidak punya ilmu, laksana orang yang berjalan di tempat yang penuh dengan kegelapan. Dia merasa takut dan dia merasa bingung mau jalan kemana. Maka untuk menghilangkan kebingungan dari zaman sekarang ini, bingung nggak punya duit karena nggak ada ilmu, bingung nyari kerjaan karena nggak ada ilmu, maka bagaimana caranya supaya kita punya ilmu? Taklim, belajar. Kalau alasan kita sibuk, ingat Allah Ta'ala yang menciptakan waktu berpesan kepada kita dalam hadis qudsinya. Ini bisa saudara buka dalam kitab Nasul Libat. Allah berpesan kepada kita, anak cucunya Adam, ya ibna Adam, wahai cucu Bani Adam, tafarraq li ibadati, tafarraq, luangkan waktu li ibadati, untuk ibadah kepada aku. Kenapa kalau kita luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah, juga taklim kita luangkan waktu untuk taklim, maka Allah katakan, Allah janjikan, amla qalbaka ginan, aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Wa amla yadaika rizqan, dan aku akan penuhi kedua tanganmu usaha kita. Kedua tangan ini majas, bukan kedua tangan kita ini banyak rezeki, kemudian sini nasi sekepel, sini nasi sekepel, bukan. Ada lagi orang, saya dari pagi Pak Ustadz perut saya belum kena nasi lengket, bukan. Tapi apa? Aku penuhi kedua tanganmu
usahamu ya dengan apa? Rezeki. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibnu Adam, la taba'atani. Jangan kau jauh dariku. Kalau kau jauh dariku, maka niscaya amla qalbaka faqran. Hatimu akan menjadi fakir, hatinya akan jadi kosong, hatinya akan menjadi hampa, dan hatinya akan selalu dirundung oleh kegundahan, kegalauan, kesedihan yang tidak akan ada habisnya. Sombong sekali manusia yang tidak mau meluangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Lantas apa kalau orang jauh dari Allah? Allah udah katakan, wa amla yadaika suglan. Aku penuhi kedua tanganmu itu dengan kesibukan, sibuk yang tidak akan pernah ada habisnya. Di ketika dia selesai dari kesibukannya, hanya satu garis finishnya, yaitu adalah kematian. Auzubillah summa auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jawaban ini bisa dipahami dan bisa dimengerti, khususnya bagi saudara penanya Bung Andi ya. Juga umumnya kepada para penggemar, tetap walau bagaimanapun kita harus ta'zim, harus hormat, menghormati para alim ulama kita. Dan satu saya pesan dan saya titik beratkan, jadilah kita umat ini umat Islam yang cerdas, umat Islam yang tidak mau dan jangan sampai mau untuk diadu domba dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan pergerakan-pergerakan umat Islam. Kenapa? Islam agama yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ada berkahnya dan ada manfaatnya. Nanti pada season yang berikutnya kita akan jawab lagi, dan mohon maaf bagi para penanya yang tidak dipublikasikan melalui SCTV, tetap kita akan tayangkan ya jawabannya ini melalui WhatsApp daripada tim-tim SCTV yang dirahmati Allah semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.